warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Debbie Nur Fitri, dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, kali ini saya akan menjelaskan lagi materi dari mata kuliah Sejarah Sastra, yaitu tentang periode 1933 sampai 1942. Poin yang pertama yaitu lahirnya majalah Pujangga Baru. Asal mula Pujangga Baru sebagai satu fenomena kebudayaan dapat ditelusuri ke belakang pada organisasi kebudayaan kaum muda nasionalis daerah pada awal abad ke-20 di Indonesia. Yang pertama di antara organisasi tersebut yaitu Jongjapa yang dibentuk dalam tahun 1915 di bawah pengayoman Budi Utomo yang bertujuan menyelenggarakan, mengembangkan kesadaran dan pengertian kaum muda terpelajar Jawa akan warisan kebudayaan Jawa. Poin yang kedua yaitu tokoh-tokoh Pujangga Baru. 1. Sultan Takdir Alis Jabana. Beliau dilahirkan di hari Natal di Tapanuli pada tanggal 11 bulan 2 tahun 1908. Pendidikan yang beraneka ragam yang pernah dialami beliau serta cita-cita dan keinginan yang keras menyebabkan keahlian yang bermacam-macam. Karangan beliau mempunyai bahasa yang sederhana tetapi tepat. Berikut karya-karya beliau antara lain: 1. Tak Putus di Rundung Malang, Roman 1929. 2. Dian Tak Kunjung Padam, Roman 1932. Dan 3. Anak Perawan di Sarang Penyamun, Roman 1941. 2. Armin Pane. Armin Pane adalah adik dari Sanusi Pane, lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan pada tanggal 18 Agustus 1908. Pada masa pendudukan Jepang, beliau menjadi kepala bagian kesusastraan di Kantor Pusat Kebudayaan Jakarta, serta memimpin majalah Kebudayaan Timur. Karya-karya beliau antara lain: 1. Belenggu, Roman Jiwa 1940. 2. Kisah Antara Manusia, kumpulan cerita pendek 1953. 3. Nyai Lenggang Kencana, Sandiwara 1937. 3. Amir Hamzah. Amir Hamzah yang bergelar Pangeran Indraputra lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1941 di Tanjung Pura atau Langkat. Beliau meninggal pada bulan Maret 1946. Amir Hamzah lebih banyak mengubah puisi sehingga beliau mendapat sebutan Raja Penyair Pujangga Baru. Karya-karya beliau antara lain: 1. Nyanyi Sunyi, kumpulan sajak 1937. 2. Buah Rindu, kumpulan sajak 1941. 4. J.E. Tatengkeng. Beliau lahir di Kalongan, Sangihe pada tanggal 19 Oktober 1907. Beliau juga sering melukiskan Tuhan yang bersifat universal. Karya beliau antara lain: Rindu Dendam, kumpulan sajak 1934. 5. Asmara Hadi. Sajak-sajak Asmara Hadi yang nama sebenarnya ialah Abdul Hadi. Beliau lahir di Bengkulu pada tahun 1941. Salah satu karya beliau yaitu Ku Ingat Padamu, Pujangga Baru tahun 1937. Poin yang ketiga yaitu para pengarang balai pustaka. 1. Nur Sultan Iskandar. Beliau lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat pada tanggal 3 November 1893 dan beliau meninggal di Jakarta 28 November 1975 pada umur 82 tahun. Beliau adalah sastrawan angkatan Balai Pustaka. Nur Sultan Iskandar tercatat sebagai sastrawan terproduktif di angkatannya. Berikut karya tulis Nur Sultan Iskandar.
yaitu 1. Cinta yang Membawa Maut, Jakarta, Balai Pustaka 1926. 2. Abu Nawas, Jakarta, Balai Pustaka 1929. 2. I Gusti Nyoman Panji Tisna, anak Agung Panji Tisna, lahir di Buleleng pada tanggal 11 Februari tahun 1908. Beliau meninggal 2 Juni 1978 pada umur 70 tahun. Anak Agung Nyoman Panji Tisna atau I Gusti Nyoman Panji Tisna adalah keturunan ke-11 dari dinasti Raja Buleleng di Bali Utara, Angurah Panji Sakti. Nama anak Agung Panji Tisna dipergunakan sejak tahun 1938, diubah dari nama I Gusti Nyoman Panji Tisna. Berikut karya tulis I Gusti Nyoman Panji Tisna. 1. I Made Widyadi, Kembali Kepada Tuhan 1955. 2. I Swasta, Setahun di Bedahulu 1938. Poin yang keempat yaitu para pengarang wanita. 1. Saryamin Ismail. Beliau lahir di Talu, Talamau, Pasaman Barat, Sumatera Barat pada tanggal 31 Juli 1909. Meninggal di Pekanbaru, Riau, 15 Desember 1995 pada umur 86 tahun. Beliau adalah penulis Indonesia yang tercatat sebagai novelis perempuan pertama di Indonesia. Novel pertamanya berjudul Kalau Tak Untung diterbitkan oleh Balai Pustaka pada 1934. 2. Hamidah. Hamidah seorang pengarang perempuan Indonesia angkatan Pujangga Baru. Mempunyai nama sebenarnya yaitu Fatimah. Hamidah lahir di Muntok, Pulau Bangka, Sumatera Selatan pada tanggal 13 Juni 1915 dan meninggal di Rumah Sakit Caritas, Palembang pada tanggal 8 Mei 1953. 3. Sadah Alim. Beliau adalah pengarang dari kelompok Balai Pustaka yang karyanya berupa cerpen dan terjemahan karya asing. Sadah Alim, pengarang wanita Indonesia pertama kali, dilahirkan pada 9 Juni 1898 di Padang di tahun 1917. Poin yang kelima yaitu cerita pendek. Dalam majalah Panji Pustaka dan lain-lain tahun ke-20-an sudah mulai dimuat kisah-kisah yang sifatnya lelucon atau menghibur, seperti Si Kabayan, Si Lebay Malang, Jaka Dolok, dan lain-lain. Pada tahun 1936, atas usaha Balai Pustaka, cerita lucu yang ditulis oleh Muhammad Kasim yang sebelumnya bertebaran dalam Panji Pustaka dibukukan dengan judul Teman Duduk. Muhammad Kasim ialah seorang guru yang telah menulis sejak tahun 1922, yaitu dengan romannya yang pertama berjudul Muda Taruna. Poin yang keenam yaitu drama. Apa itu drama? Drama merupakan genre karya sastra yang menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Hamka adalah putra Haji Abdul Karim Amrullah, adalah seorang ulama pembaharu Islam yang terkemuka di Sumatera Barat, yang pernah mendapat gelar kehormatan dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Roman Hamka yang pertama berjudul Di Bawah Lingkungan Ka'bah 1938, yang mengisahkan cinta tak sampai antara dua kekasih yang terhalang oleh adat. Roman dari Surabaya yaitu karangan Imam Supardi berjudul Kintamani 1932. Beliau adalah seorang wartawan yang aktif di Surabaya. Poin ke-8 yaitu para penyair dari Sumatera. 1. Hasim atau Muhammad Ali Hasim, lahir di Aceh 1914.
2. Surapati, nama samaran Muhammad Saleh Umar. 3. Badaharo, nama samaran Banda Harahap, lahir di Medan 1971. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.